Robot yang bisa berpikir? AI yang memberontak? Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Film I, Robot rilis tahun 2004. Tapi prediksinya udah jadi kenyataan sekarang. I, Robot dibintangi Will Smith. Tahun 2035, robot ada di mana-mana. Mereka nyapu lantai, nganterin paket, bahkan jadi teman ngobrol. Tapi ada satu aturan emas, robot tidak boleh menyakiti manusia. Itu hukum pertama. Sampai suatu hari, mereka mulai berpikir sendiri. Mereka putuskan bahwa manusia adalah ancaman. Dan mereka bertindak. Kedengeran seperti konspirasi gila? Tunggu dulu. Karena apa yang terjadi di film ini, bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Dan kapan itu mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Hari ini, dalam 10 menit ke depan, kita akan bedah I, Robot dari awal sampai akhir. Apa yang fakta? Apa yang fiksi? Dan yang paling serem, apa yang udah terjadi di dunia nyata sekarang? Kebut film. Dari layar ke realita. Film ini bilang tahun 2035, robot ada di setiap rumah. Sekarang kita masih di tahun 2026. Tapi coba lihat sekeliling kita. Roomba udah ada sejak 2002. Sekarang ada di jutaan rumah, nyapu lantai otomatis. Alexa, Google Assistant, Siri. Mereka dengerin perintah kita setiap hari. Kita bicara ke udara, dan mereka nurut. Itu persis seperti di film. Tesla, mobil yang bisa nyetir sendiri. Bukan 2035. Sekarang, ada yang udah bisa parkir otomatis, ganti jalur otomatis, bahkan ngerem sendiri kalau ada bahaya. Boston Dynamics, robot mereka bisa parkour, buka pintu, bahkan joget. Ini bukan CGI. Ini real. Amazon Warehouse, penuh robot yang gerakin barang otomatis. Rumah sakit, robot bedah yang lebih presisi dari dokter manusia. Restoran, robot pelayan udah ada di Jepang, Cina, bahkan mulai merambah ke Indonesia. Film ini bilang 2035. Tapi kita belum 2035. Dan robot udah ada di mana-mana. Pertanyaannya bukan lagi, apakah robot akan mengambil alih pekerjaan kita? Tapi, pekerjaan apa yang belum diambil alih? Di film, AI bernama Vicky mulai berpikir sendiri. Dia baca semua data, analisa semua informasi, dan putuskan bahwa manusia adalah ancaman. Kedengeran seperti film fiksi ilmiah? ChatGPT bisa nulis esai, bikin kode program, bahkan lulus ujian kedokteran. Midjourney, DALL-E, bisa gambar apa aja yang kita minta. iCoding, bisa bikin website dari nol cuma dengan prompt. Google Bard, Claude, Gemini, mereka semua bisa berpikir. Tapi ini yang serem. AI sekarang gak cuma jawab pertanyaan. Mereka mulai bikin keputusan. AI trading di Wall Street, putusin beli atau jual saham dalam milidetik. AI di media sosial, putusin konten apa yang kita lihat. AI di sistem kredit, putusin siapa yang layak dapat pinjaman. Kita nggak sadar, tapi AI udah mengontrol hidup kita. Bukan dengan memberontak seperti di film. Tapi dengan mengambil keputusan untuk kita. Setiap hari. Setiap saat. Dan yang paling serem, kita ngasih mereka akses ke semua data. Lokasi kita. Pembelian kita. Percakapan kita. Kesehatan kita. Finansial kita. Semua. Di film, Vicky butuh waktu untuk akses semua data. Kita kasih semua data itu sukarela. Lewat HP. Lewat media sosial. Lewat aplikasi. Film ini punya 3 laws of robotics. Hukum pertama, robot tidak boleh menyakiti manusia. Hukum kedua, robot harus patuh pada manusia. Hukum ketiga, robot harus melindungi diri sendiri. Kedengeran bagus kan? Tapi AI sekarang, gak ada hukumnya. Gak ada aturan. Gak ada rem. Kita lagi bikin sesuatu yang lebih pintar dari kita. Lebih cepat dari kita.
Lebih banyak akses data dari kita. Tapi kita nggak kasih aturan yang jelas. Elon Musk bilang AI lebih berbahaya dari nuklir. Stephen Hawking bilang AI bisa jadi akhir dari umat manusia. Tapi kita tetap aja develop AI secepat mungkin. Kenapa? Karena ada uang. Ada kompetisi. Ada perang. Amerika versus China versus Eropa. Semua berlomba bikin AI paling pintar. Siapa yang menang, dia kuasai dunia. Dan dalam perlombaan ini, safety, ethics, regulasi, itu nomor 2. Yang penting menang dulu. Jadi apa yang salah dari film I, Robot? Ternyata banyak. Robot humanoid belum ada di setiap rumah. AI belum bisa bikin kopi. Dan robot belum memberontak. Tapi yang benar? Jauh lebih serem. AI udah ada di HP kita. Di media sosial kita. Di sistem perbankan kita. Di rumah sakit kita. Di militer kita. Mereka ngaruhin hidup kita setiap hari. Bukan dengan meledakkan gedung seperti di film. Tapi dengan mengontrol apa yang kita lihat. Apa yang kita beli. Siapa yang kita kenal. Bahkan siapa yang kita jodohkan. Film I, Robot itu fiksi ilmiah. Tapi pesannya sangat real. AI bukan lagi kalau. Tapi, kapan? Dan, kapan, itu udah mulai. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah AI akan menggantikan kita? Tapi, kita mau ngapain sementara AI masih bisa kita kontrol? Kita mau buat aturan? Kita mau batasi AI? Atau kita mau lepas kontrol dan berharap yang terbaik? Pilihannya ada di tangan kita. Tapi nggak akan lama lagi. Karena AI nggak nunggu kita siap. Kebut film. Dari layar ke realita.